Oke, kali ini kita akan bahas tentang relative clause. Secara pengertian, relative clause sendiri itu adalah clause itu adalah sekumpulan kata minimal terdiri satu subjek sama satu verb. Jadi relative clause itu adalah kumpulan dari ada clause yang bisa disambungkan dengan clause lainnya. Berarti mau menggabungkan antara dua kalimat mungkin. Seperti itu lebih mudahnya. Nah, contohnya di sini itu ada Annie is studying. Kemudian kalimat kedua ada Annie always get the first rank in class. Nah, di sini kan ada sama-sama Annie. Jadi kita bisa persingkat. Karena Annie itu letaknya di depan dan itu merupakan manusia, kita bisa menggunakan who. Jadi, nanti kita bisa tulis Annie who always get the first rank in class is studying. Intinya kayak gitu. Itu kalau kita pakai who. Sedangkan di sini kita mau pakai which nantinya. Selanjutnya, relative clause itu ada beberapa macam, seperti who, that, which, whose, dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah which. Which itu adalah salah satu relative pronoun yang fungsinya mirip dengan dengan that. Which itu artinya yang, that juga bisa diartikan sebagai yang, gitu kan. Nah, which itu bisa mengganti subjek ataupun objek. Relative clause itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya defining clause atau restrictive relative clause. Nah, defining itu berarti dia memberikan informasi yang menjelaskan sebuah noun. Nah, untuk defining clause itu bisa pakai that atau which untuk noun yang bukan manusia, atau that dengan who yang merupakan manusia. Biasanya defining clause itu juga tidak ada tanda koma. Contohnya adalah I like the paintings which hang in the SASB gitu. Jadi nggak ada koma di situ. Nah, jenis yang kedua itu ada yang namanya non-defining, hanya menyediakan informasi tambahan. Untuk that itu nggak bisa digunakan pada non-restrictive relative clause. Jadi berarti harus pakainya which. Contohnya, I am planning to grow roses, which I find quite beautiful. Atau I'm driving across the country with 3 small children, which is going to be stressed. Selanjutnya, kita langsung ke latihan soal. Look at the example. What does which refer to in these two sentences? Yang pertama, everybody thinks that boxers are not very clever, which isn't necessarily true. Yang ditanyakan, which itu mengacu pada kata apa atau kalimat apa. Kita ulangi ya. Everybody thinks that boxers are not very clever. Semua orang berpikir kalau boxer olahraga itu tidaklah pintar. Which isn't necessarily true, yang tidak sepenuhnya benar. Berarti which-nya adalah mengacu pada everybody thinks that boxers are not very clever. Yang kedua, he won the world championship, which proved that he is a great fighter. Berarti which-nya itu mengacu pada won the championship. He won the world championship. Sampai situ paham ya? Jadi kita benar-benar harus tahu artinya juga sih untuk milih which itu mengacu pada kalimat yang mana. Selanjutnya untuk yang latihan kedua, complete the rule, write which and that. Kita harus masukkan that atau which. The pronoun normally refers to a noun, but it can sometimes refer to the whole of the previous clause. What and who cannot be used in this way. Jadi the pronoun ini which. Jadi which itu bisa mengacu pada sebuah kata benda
atau terkadang di seluruh dari clause-nya, seluruh kalimatnya intinya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan what atau that atau who, itu nggak bisa untuk digunakan untuk mengganti seluruh kalimat. Contohnya itu seperti itu artinya. Jadi kalau misalkan kita punya kalimat Frank won the match which made his fans very happy, itu kalimat yang benar. Kalimat salahnya itu kalau misalkan kita menggunakan Frank won the match what made his fans very happy. Contohnya seperti itu. Jadi mungkin di materi ini lebih ditekankan kalau misalkan which itu bisa mengganti keseluruhan klausa. Sekarang kita coba latihan soal lagi. Nomor 1, people sometimes get badly hurt in boxing. That makes it controversial sport. Kita bisa membuat kalimatnya menjadi people sometimes get a controversial sport. People sometimes get badly hurt in boxing. Which I-nya hilang, which makes it a controversial sport. Kemudian yang nomor 2, you need to be mentally and physically taught. This is why you need to prepare well. Berarti you need to be, ini ditulis mentally and physically taught, which is-nya ganti are karena kita ada mentally dan physically, which are why you need to prepare well. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3, it is terrible that some people have been killed in boxing match. Some people which have been killed in boxing, kita cari to be habis some people which have been killed in boxing. Kemudian harusnya adalah some people, dia jamak, harusnya kan are terrible, tapi kita nggak bisa pakai are. Kenapa? Karena tense-nya ini verb 3, jadi kita bisa tulis were, karena ini itu present perfect kalau nggak salah. Present perfect, oke. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang nomor 4, chess is quite a complicated game. This means players have to concentrate a lot. Menjadi chess is quite complicated game. This-nya diganti which mean players have to concentrate a lot. Nomor 5, it is quite strange that two men sit in a boxing ring and play chess. Two men sit in boxing ring and play chess, which are, karena ada two men, which are quite strange. Nomor 6, the fact that chess boxing is becoming more popular means that we might start to see it on TV soon. Menjadi chess boxing is becoming more popular. Ini nggak ikut. More popular, which means we might start to see it on TV soon.